Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi para penonton yang ada di Indonesia. Nah, kita ketemu di Digitalk. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, sahabat, keluarga kita sendiri, yang tentunya ini adalah tamu yang sangat istimewa. Mengapa? Karena ini orang sukses, ya. Orang sukses, pengusaha muda, dan pastinya bisa menginspirasi kita semua karena dengan prestasi yang dicapainya selama ini. Nah, langsung saja kita sambut, ini adalah Mas Yoga Adi Baskoro. Siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas? Luar biasa. Sehat ya Mas? Sehat. Insya Allah selalu sehat ya Mas. Nah, Mas Yoga, kali ini kita akan berbincang Ya, siap. mengenai hal-hal yang tentunya sangat relevan dengan apa yang kita atau saya sebutkan tadi ya. Nah, Mas Yoga ini mungkin belum banyak orang yang tahu, ya kan? Tapi saya sudah tahu dalam arti Mas Yoga ini adalah salah satu sosok pemuda ya yang sukses, seorang entrepreneur muda yang boleh dikatakan ini adalah salah satu sosok yang menurut saya membuat kita surprise. Nah, ya namanya kejutan itu ya berarti ada hal-hal yang perlu kita ungkap nih. Nah, perlu kita ceritakan nih. Ya. Perlu dibedah ya Pak ya? Bahasanya perlu dibedah nih. Ya. Nah ini dalam kesempatan ini saya tidak mau menyanyiakan ini ya kesempatan karena apa? Menyisihkan waktu, artinya meluangkan waktu dari Mas Yoga sendiri itu mungkin bukan perkara yang mudah. Dengan kesibukan yang ada, nah gitu kan, sebagai seorang yang sukses menjalankan usaha. Nah ini bisa nggak Mas, tolong diceritakan gitulah ya untuk kita semua para penonton di rumah dimanapun Anda berada gitu ya. Sebenarnya Mas Yoga ini apa sih? Siapa begitu? Ya. Kalau secara wujud ya saya laki-laki Pak. Saya nggak salah lihat. Ya. Ya. Alhamdulillah diberi nama oleh orang tua saya itu Yoga Adi Baskoro. Okay. Lahir di Desa Tempuran. Tempuran itu di mana Mas? Di Tempuran itu di salah satu kelurahan di Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah. Oh, Lampung Tengah. Ya. Nah, selama ini Mas Yoga sibuk apa gitu? Artinya aktivitas sehari-hari di luar kegiatan utama yang saya sebutkan tadi seorang entrepreneur gitu. Ya, sebenarnya sih mungkin apa ya bahasa pengusaha sukses atau seperti apa itu sawang sinawang sih Pak. Padahal nggak mumet. Ya, mungkin ya. Ya, gimana? Kalau kegiatan atau aktivitasnya sebenarnya lebih cenderung ke pertanian sebenarnya. Pertanian, basicnya adalah pertanian gitu. Ya. Kalau dari sisi akademis ya memang dari accounting ya, dari keuangan. Accounting ya. Ya. Tapi justru hati saya lebih cenderung ke arah pertanian. Arah ke pertanian. Ya. Artinya ini kalau dilihat dari yang diceritakan sedikit ini pekerjaan yang saat ini atau bisnis yang dijalankan oleh Mas Yoga saat ini adalah memang berhubungan dengan pertanian. Iya, berhubungan dengan pertanian. Apa itu bisnisnya? Mungkin dari pengalaman yang ada ini kan apa yang terakhir atau yang pertama ini bisnis ini? Kalau terakhir sih sepertinya tidak. Tidak ya. Bidangnya apa nih Mas bidangnya? Kalau untuk yang digeluti untuk di sisi usaha itu kan dari pengolahan limbah ya sebenarnya. Limbah kulit kelapa atau sabut kelapa. Sabut kelapa ya. Yang mungkin orang-orang hanya bisa lihat sebagai bahan bakar batu bata ataupun apa kan seperti itu. Iya, betul. Nah, tapi di sisi lain ada kebutuhan pasar internasional yang memang membutuhkan produk turun dari limbah sabut kelapa tadi. Sabut kelapa internasional? Iya. Lah setahu saya kan cuman jadi keset ya. Nah seolah-olah filosofi keset itu apa sih? Di bawah cuman untuk hal-hal yang mohon maaf kotor gitu ya. Jadi keset itu kan kesannya. Ini menarik ini apa? Internasional ini. Iya. Coba cerita. Jadi informasi ataupun pengetahuan tentang kebutuhan pasar yang semakin tinggi itu saya dapatkan waktu saya masih bekerja memang. Oh, bekerja. Pernah bekerja maksudnya bekerja sendiri atau kerja di tempat? Kerja di perusahaan orang lain yang jelas. Perusahaan orang lain. Nah, di situ saya banyak
banyak ketemu informasi yang memang menggeluti usaha Coco Fiber atau Cocopit ataupun sabut kelapa tadi itu yang bahan bakunya sabut kelapa itu justru memang diminati oleh pasar internasional. Nah dari situ saya mulai coba untuk mendalami di tempat saya bekerja itu. Nah setelah itu baru saya berdikari. Artinya itu cikal bakal mungkin katakanlah dapat ide dari tempat Mas Yoga bekerja dulu ya. Betul. Dan memang konsentrasi di sana kan. Apa yang memotivasi paling besar gitu sehingga apa saya ini nggak mau lah jadi karyawan terus. Nah, atau ada hal yang lebih dari sekedar itu. Ya sebenarnya sih apa ya? Karena memang bahan baku utama dari usaha ini kan limbah, Pak ya. Limbah ya, kelapa itu. Sedangkan apabila itu dikelola, itu kan bisa menyerap tenaga kerja dari wilayah-wilayah sekitar. Dengan seperti itu dan pekerjanya pun bukan pekerja yang dengan usia produktif. Gitu. Jadi artinya tidak ada spesifikasi pekerja yang khusus yang kalau disebutkan secara umum itu harus produktif usia sekian atau kemampuan skill apa begitu enggak ya? Enggak. Intinya hanya kemauan dan keuletan sebenarnya. Kemauan dan keuletan kata kuncinya makanya, itu. Yang perlu kita serap adalah kan beberapa rekan-rekan kita yang memang mendaftar kerja sudah tidak bisa diterima lagi karena sudah faktor usia. Lewat. Nah, makanya usia. Sedangkan kebutuhan mereka kan masih cukup tinggi. Ya, biasanya malah makin tinggi kan. Iya. Karena dia masih punya anak yang memang harus sekolah kan seperti itu. Nah, sedangkan kebutuhan bekerja ataupun dunia kerja sendiri kurang membutuhkan tenaga yang memang sudah lebih dari tenaga produktif. Jadi ini buka usaha katanya saya begitu ya. Buka usaha bukan sekedar biar punya pekerjaan ya. Tetapi juga selebihnya adalah insya Allah itu menolong orang lain juga yang membutuhkan itu. Dan yang menarik adalah tidak harus loh. Tidak harus di usia produktif di mana orang itu dengan ketentuan yang umum. Ini menarik. Artinya setiap orang punya kesempatan untuk melakukan bisnis itu atau terlibat dalam bisnis itu. Oke, secara spesifik ini belum begitu jelas nih dalam artinya tadi bisa go internasional, bisa memenuhi pasar internasional. Artinya ini bukan bisnis biasa kalau saya bilang. Iya sebenarnya sih. Iya kan? Sudahlah dari limbah yang selama ini mungkin maaf tadi saya sebutkan ya biasanya cuma jadi keset gitu ya. Ya atau apa itu spong untuk asah-asah kalau di untuk cuci piring ya. Kalau bahasa Inggrisnya asasah ya. Untuk cuci piring gitu. Nah ini gimana Mas Yoga ini membuat jalurnya katakan gitu, menemukan jalurnya sehingga ini memang betul-betul bisa go internasional katanya. Ya, salah satu perusahaan furniture di Cina itu kan memang membutuhkan produk turunan dari sabut kelapa tadi itu yang dinamakan Coco Fiber atau seratnya. Serat. Nah, itu sebagai bahan baku mereka untuk di bidang furniture mereka. Untuk pembuatan matrasnya, untuk spring bed, untuk jok, untuk tali. Ternyata bahan dasarnya adalah dari serabut fiber kelapa. Itu, serabut kelapa itu. Coco Fiber tadi yang memang dihasilkan dari penggilingan ataupun proses dari sabut kelapa tadi. Nah, kemudian ini menariknya adalah mungkin tidak banyak yang tahu nih, atau belum banyak yang tahu tentang bidang ini ya, pemanfaatan sabut kelapa ya seperti tadi saya ulangin lagi paling ya itulah umumnya ya. Nah, ini sebenarnya selain punya inspirasi karena di tempat kerja dulu ya, kemudian melihat peluang di luar negeri juga belum terpenuhi. Nah, ini tentunya kan butuh upaya, effort yang cukup luar biasa kalau menurut saya. Memulai itu katanya berat sekali. Apakah seperti itu kalau buat Mas Yoga? Iya. Khususnya bisnis ini gitu. Kalau memulai di bidang ini sebenarnya sih dibilang berat sih enggak berat, asalkan pengetahuan tentang pengolahan itu sudah cukup ya gitu. Gitu. Nah, yang terjadi di negara kita sendiri khususnya di Lampung lah atau Sumatera lah dalam sekup pendeknya atau itu pengetahuan ini sangat minim. Pengetahuan sangat minim. Diketahui oleh beberapa petani ataupun orang yang memang
punya modal atau ya, seperti punya apa modal untuk usaha ya. untuk usaha kemudian ini, melihat peluang dari bahwa ini ada loh bahan baku yang mohon maaf kececer ya. Nah, selama ini kan hampir kececer semuanya ini belum punya ya. Belum. Nah makanya dari kondisi itu saya coba untuk pelan-pelan menginfluence mereka bahwasanya ini berharga. Sabut kelapa itu berharga. Jadi bukan karena saya tahu ini bisa menjadi skop bisnis dan segala macam terus akhirnya saya makan sendiri terus saya olah sendiri kan enggak ya. Enggak. Tetap harus share ya dengan yang lain. Nah, selain itu ada nggak tantangan dari keluarga sendiri? Maksudnya ini kan ya ini mohon maaf ya kalau misalnya saya dari keluarga yang knowledge-nya tentang sabut kelapa ini nggak begitu banyak, bahkan sama sekali nggak. Ngapain Thomas mau bisnis iki opo tuh gitu. Itu gimana itu misalnya gitu loh. Kalau di awal sih mungkin namanya keluarga itu kan pasti banyak perhitungannya, banyak ini pertimbangan dan segala macam. Yang dikhawatirkan adalah sisi pendapatan dari usaha apakah bisa mengcover kebutuhan keluarga segala macam gitu kan. Makanya ada sedikit keraguan dari pihak keluarga pada saat saya sudah settle berada di suatu perusahaan kok melepas gitu loh. Itu dia Mas. Secara umum kan orang akan mengalami hal kayak gitu ya. Apalagi yang di usia muda yang notabene mungkin belum pernah bekerja sehingga mereka belum punya perbandingan yang kuat ya. Apakah saya harus keluar dari zona nyaman itu? Nah ini istimewa juga ini. Nah terus menjawab seperti itu gimana itu? Ya itu tadi karena apa yang meyakinkan? Ya, ini kan paling dekat keluarga Mas ya. Betul. Nah itu apa yang paling meyakinkan? Yang paling meyakinkan saya adalah saya tahu hulu ke hilirnya usaha ini. Sehingga saya tahu perhitungannya. Dan saya bisa dengan modal itu saya bisa meyakinkan keluarga gitu. Nah, itu kata kuncinya para penonton ya. Meyakinkan itu bukan hal yang biasa ya. Bukan hal yang biasa, mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang biasa-biasa saja, tetapi menjadi luar biasa karena satu, ada pengetahuan, ada ilmunya bahwa Mas Yoga ini sudah mengetahui, mempelajari dulu ya dari hulu ke hilirnya sehingga itu cerminan bahwa itu bisa dilakukan dengan sangat kuat ya. Nah sebenarnya kalau dari bisnis ini Mas saya hubungkan, kalau latar belakang pendidikannya apa? Akuntansi. Ya, akuntansi ya. Sangat jauh sekali. Sangat jauh ya. Nah tapi ya never mind ya, nggak jadi masalah. Tapi bukan jadi masalah. Tapi justru ini menjadi terobosan menurut saya. Artinya kalau ada istilah menembus batas, ya ini menembus kebiasaan ya. Kuliah di guru ya jadi guru gitu ya. Kuliah di komputer jadi tukang komputer dan sebagainya. Betul. Nah, itu kan. Tapi kuliah di perminyakan belum tentu jadi tukang minyak. Enggak ya. Nah, ini menarik ya. Fokus ke sana. Ini orang akuntansi gitu ya bilang gitu ya, akuntan atau lulusannya ada akuntansi. Nah, ini sebenarnya bisnis ini jadi apa ya? Memenuhi passion. Passion itu apa ya? Sesuatu yang kuat dalam diri kita itu. Sebenarnya Mas Yoga ini passionnya apa waktu itu atau sampai sekarang masih itu? Sehingga kok dari pendidikan kan secara garis normal umum gitu ya. Wah ini sudah nggak normal menurut. Ya sebenarnya akuntansi itu kalau dihubungkan dengan skop usaha ini ya sangat jauh sekali ya. Tapi kan di dalamnya tetap membutuhkan seorang akuntansi, seorang akuntan. Tetap ya. Butuh perhitungan. Yang hitung-hitung itu akuntansi ya. Setahu saya akuntansi ya yang hitung-hitung. Sehingga terjadilah pertimbangan ataupun pengambilan keputusan itu dari dasar hitungan tadi. Iya. Nah terus lahir nih. Selain inspirasi tadi, kemudian ada pengalaman bekerja di luar ya. Nah terus terjadilah ya singkatnya usaha ini dengan keyakinan bahwa ini saya sudah mengetahui dari hulu ke hilir. Nah, ini sebenarnya passionnya apa sih? Dari saya kurang bisa mencerna passion itu seperti apa. Gitu. Jadi keinginan yang kuat dalam diri itu sebenarnya apa? Kalau saya passionnya itu walaupun saya ini adalah lulusan komputer, tapi saya tuh lebih menyukai kalau kelukisan tuh tanpa belajar. Wah, misalnya kayak gitu. Keseni itu saya tanpa belajar begini. Itu kurang lebih kan passion seperti itu ya. Nah, ini kalau dari jalur pendidikan memang sudah keluar ya. Keluar ya. Mungkin orang secara umum akan mengatakan lah nggak sesuai sudah. Tapi kalau orang sudah punya passion, nah ternyata passionnya adalah di bisnis gitu loh. Nah sebenarnya Mas Yoga ini passionnya apa yang lebih ke dari kecil kah atau mungkin masih muda itu
saya menjadi seorang kapiten gitu. Atau sebenarnya apa gambarnya? Enggak sih, kalau saya pribadi sih hanya ingin bermanfaat saja. Oke. Hanya ingin bermanfaat. Bermanfaat itu kan luas. Wah, luar biasa itu. Nah, nanti kita akan bahas itu ya. Nah, setelah ini. Oke ya? Siap. Oh ya Mas ya. Itu aja ya sebentar. Nanti kita kembali lagi para penonton. Terima kasih ya. Balik lagi. Nah, kembali lagi penonton, kita masih bersama sobat kita Mas Yoga ya. Nah, kita lanjutkan Mas, yang tadi ada pertanyaan itu, ingin bermanfaat, prinsipnya adalah ingin bermanfaat bagi orang banyak atau orang lain. Coba ceritakan. Ya dengan kita bekerja otomatis kita bermanfaat bagi bos kita atau si pemilik usaha kita. Okay. Pada saat kita membuka usaha, otomatis kita bermanfaat bagi para pekerja kita. Oke. Nah, dan itu konotasinya bisa sangat luas sekali. Oke. Bagi penduduk sekitar, bahwasanya dulu limbah sekarang sudah bernilai, akhirnya dijual jadi nilai. Ada mindset yang berubah di masyarakat, itu sudah kontribusi ya. Lalu apa lagi? Nah, terus dari sisi nasionalisme lah. Nasionalisme? Nah, nasionalisme. Apa urusannya ini? Maksudnya begini, di negara kita ini kan salah satu penghasil kelapa. Penghasil kelapa, oke. Ya, penghasil kelapa. Saya belum nyambung nih ke nasionalisme. Nah, sehingganya limbahnya kan banyak tuh, kulit kelapanya kan banyak. Kulit kelapa banyak, oke. Nah, saat itu diproses dan itu bisa menjadi nilai ekonomi. Nilai ekonomi. Otomatis kan pendapatan per kapita penduduk naik. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat itu dijual ataupun dipasarkan ke pasar internasional, otomatis kan meningkatkan devisa negara. Devisa negara. Atau meningkatkan ekspor perdagangan lah. Perdagangan. Ini, itu. Okay. Sehingga mungkin bisa meningkatkan neraca perdagangan Indonesia sendiri kan seperti itu. Ya mungkin, tapi karena saya bukan. Jadi boleh dikatakan secara tidak langsung itulah wujud dari nasionalisme. Iya. Ikut membangun, mulai dari orangnya sampai ke. Katanya kita harus membangun ke segala bidang. Segala bidang pasti ya. Oke. Apa yang belum Mas Yoga dapatkan atau belum capai gitu? Baik itu berkaitan dengan cita-cita Mas Yoga sendiri atau mungkin visi dari bisnis itu sendiri. Ada yang belum? Apa ya? Yang belum tercapai. Ya mungkin belum menyeluruh. Belum nasional kali. Belum nasional kan udah internasional Mas. Bukan, maksudnya sisi pemanfaatan dari limbah tadi itu. Oh. Buktinya dari sisi di Pulau Sulawesi sendiri belum banyak yang tahu. Belum banyak tahu. Di NTT belum tahu. Di Papua belum tahu. Oke, ngomong wilayah itu kan berarti banyak ya, banyak. Betul. Yang kita di Lampung nih. Di Lampung sendiri ada berapa? Kalau Lampung sendiri alhamdulillah sekarang sudah pengelolaan itu lebih dari 30 home industry ya. 30 home industry. Iya. Ini masih level home industry ya? Iya. Maksudnya berarti kapasitas produksi menghasilkan yang siap diekspor itu masih sedikit. Kurang lebih kalau untuk di Lampung sendiri, kalau dari 30 home industry itu menghasilkan satu kontainer berarti baru 30 kontainer. Baru 30 per bulan. Per bulan? Iya. Itu nyari sabutnya gimana Mas? Nah itu dia, saya juga nggak paham ya, buktinya ada tuh. Iya. Maksudnya gini, ya kan itu per bulan, bulan. Nah orang ada maksudnya jaringan gitu khusus yang memang harus dibangun gitu? Tidak ada rumusan khusus ataupun jaringan khusus yang untuk membangun mengkolek ataupun mengumpulkan bahan baku. Belum ya? Belum ada. Dan memang fokus usaha ini memang mendekat ke arah bahan baku ya. Di mana ada kebun kelapa, disitulah ada usaha itu. Kalau potensi di Lampung sendiri? Kalau potensi tersedianya bahan baku gimana menurut saat ini yang masih tersedia itu karena Lampung Selatan itu sudah banyak home industry ya, sudah banyak pengrajin itu sudah banyak. Oke, ya. Untuk sementara ini yang masih belum banyak terbidik itu di pesisir barat. Pesisir barat. Iya. Lampung Barat, pesisir barat dan seterusnya. Iya, karena kan kalau untuk pesisir barat sampai dengan perbatasan Bengkulu itu masih banyak pohon kelapa. Sebenarnya ya. Oke.
Ada nggak Mas spesifikasi bahwa usaha ini dipengaruhi oleh bahan baku? Maksudnya apa? Permintaan dari luar negeri ya. Nah itu wah harus yang dari sabut. Wah, seperti ini spesifikasi gitu. Yang diminta. Iya, misalnya gitu. Itu ada beberapa pembeli atau buyer dari luar itu memang meminta spesifikasi yang agak unik. Agak unik. Jadi misalnya warna itu harus sama semua. Warna dari sisi warna, rata-rata dari sisi warna. Nah, itu yang agak sulit bagi pengrajin. Kalau misalnya kita memang belum memahami atau keilmuan kita itu belum sampai ke arah sana gitu. Nah, cuman pada dasarnya tanpa kita memenuhi pasar kebutuhan spesifikasi yang khusus tadi itu spesifikasi umum pun sangat terserap gitu loh, sangat dibutuhkan. Misalnya yang umum itu? Ya walaupun warnanya nggak sama, tapi misalnya namanya sabut kelapa itu kan ada yang warnanya kuning putih. Kuning keputihan ya. Ada yang kuning emas. Ada kuning emas. Nah kalau yang umum itu kan pasti cenderung ke kuning emas. Itu malah justru yang jarang diminta gitu maksudnya? Itu umum, semuanya bisa cari. Bisa cari, oke. Tapi kalau yang jarang diminta, tapi harganya juga cukup lumayan juga itu yang kuning tapi putih. Dia satu warna. Oh, satu warna, tapi yang kuning ke putihan. Biasanya itu ada pengelolaan atau sortir dari sisi bahan bakunya. Nah, kalau di sana itu buat apa tuh serabut itu yang? Kalau secara umum. Kok nggak ngirim serabut apa adanya gitu loh? Kalau secara umum itu kan ya itu tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi kan. Untuk pembuatan tali, pembuatan tali, terus matras ataupun spring bed, jok mobil. Artinya yang serat umum keramik pun dari situ. Serat keramik. Artinya permintaan yang apakah ini harus warna sama atau yang umum tadi juga penggunaannya atau di sana dimanfaatkan dengan hal yang sama juga ya. Saya pikir ada yang umum itu untuk kebutuhan apa gitu loh yang tidak ya. Oke. Masih di jaringan ini ya. Sebenarnya masih butuh nggak jaringan di khususnya di Lampung lah ini karena domisili di Lampung ya. Betul. Atau sudah punya cabang di mana ini Mas? Kalau selain di Lampung ada? Selain di Lampung ada di Yogyakarta. Sebentar lagi mungkin merambah ke arah Palembang karena bahan baku Palembang memang luar biasa. Kenapa ke Jogja Mas? Kenapa Palembang? Ya itu tadi kita itu mendekat ke arah bahan baku. Kuncinya itu ya. Bahan baku ya. Jadi Jogja itu banyak kelapa ya. Pantainya ya? Di pesisir pantai. Kalau Palembang? Kalau Palembang memang di sana fokus di perkebunan kelapa. Oke. Ada inovasi apa Mas? Misalnya kalau ya kita tidak bicara bahan baku itu karena ini tanaman mungkin bisa reboisasi ya, ditanam kembali ya. Betul. Tapi kan kelapa nggak seperti rumput Mas. Nah, butuh proses. Tapi kalau kelapa itu sekali jadi kan memang sudah jadi gitu. Ada nggak arah dari usaha ini untuk sustainability atau keberlangsungannya nanti itu bahwa Mas Yoga nanti itu akan nanam kelapa sendiri atau gimana? Kalau itu mungkin lebih cenderung menggerakkan dari sisi dinas pertanian masing-masing tempat ya sebenarnya untuk menggalakkan lagi budidaya ataupun reboisasi kelapa. Jadi Mas Yoga cukup konsentrasi berperan sebagai pengelolanya. Betul. Pengolahan ya. Betul. Pengolahan. Nah kembali lagi kan di awal saya sebutkan di bidang pertanian ya sebenarnya fokusnya. Nah sabut kelapa ini kalau diproduksikan ada dua hal ya outputnya. Ada coco fiber dan coco peat. Nah kalau coco fiber cenderung ke kerajinan memang. Kalau coco peat ini yang lebih banyak sebagai media tanam sebenarnya. Nah, gitu. Sebagai media tanam. Artinya kebermanfaatan situ ya. Iya. Jadi kelapa itu daunnya ya, maksudnya janur. Iya, janur. Batangnya, apalagi buahnya muda masih ini ya. Nah, ini daunnya, lidinya dikocek lagi sampai ke airnya jadi nata de coco ya. hampir ini luar belum biasa batoknya ya. Belum batoknya ya. Batoknya jadi apapun arang, ya. Segala macam. Arang, kerajinan dan sebagainya. Artinya hampir tidak ada yang tersisa dari serabut kelapa. Oke. Dari yang sudah dilakukan. Nah, ini kalau bahasa tadi kan potensi di luar negeri seperti ini ya, potensi di dalam negeri masih mungkin sangat terbuka. Nah nanti Mas Yoga itu mau mentok di mana gitu?
Ya kalau mentoknya nggak tahu ya. Nggak tentu. Karena hidup itu kan berjalan terus. Berjalan terus. Iya. Artinya bahwa ini akan berpotensi untuk bisnis yang lain masih berkaitan gitu, Mas? Begini, kalau saat ini kita kan mengirimkan coco fiber itu ke negara lain untuk diproses. Yeah. Nah, kenapa negara kita sendiri nggak memproses itu, akhirnya menjual barang jadi? Ya itu. Nah, itu mana itu? Itu salah satu tujuannya mengembangkan itu sebenarnya. Nah, kan berarti kan. Ya. Oke, Mas Yoga tidak fokus hanya di sabut kelapa, tapi pengembangan sampai ke sana. Oke ya, nanti kita bahas lagi untuk di sesi berikutnya. Nah, ini masih kurang dalam lagi nih. Menggalinya tentang Mas Yoga ini, bisnisnya dan seterusnya ya. Nanti penonton ya, kita sambung lagi setelah ini. Oke, kembali lagi kita di Digitalk, masih dengan sobat baik kita. saya buat biar kayak penyiar. Iya, siap. Oke Mas Yoga, nyambung lagi nih Mas. Iya, ya. Masih ngomongin tentang Mas Yoga dengan bisnisnya yang sangat sukses. Nah ini tadi sudah disebutkan katanya di Jogja ada satu ya. Usaha ini di Lampung sendiri ada berapa? Di Lampung sebelumnya ada 3. Sebelumnya ada 3. Sekarang tinggal 2. Itu kapasitasnya gimana? Melihat kapasitasnya per harinya itu per cabang ya. Itu 30 ton itu atau gimana? Kalau itu kan per mesin sebenarnya. Oh, per mesin. Ya. Karena kapasitas mesin kebetulan kan 1,5 ton hasil coco fibernya per hari per mesinnya. Kalau untuk Lampung Timur kebetulan ada 2 mesin pengolahan. Untuk di Lampung Selatan ada 1, dan yang saya geser sejak 2019 itu nggak aktif lagi itu di pesisir barat. Nah, ini mulai kapan? Kalau saya usaha ini mulai 2000 praktisnya gitu. 18 akhir ya. Akhir tahun 2018. 2018. Itu saya sudah mulai berdikari di arah. Lulus kuliah 2015. 2005. 2010, sorry. 2010. Ya. 2005 mungkin masuknya ya. Masuknya 2010. 2017 mulai. 18. Nah, terus sebelum-sebelumnya kerja. Sambil bisnis juga. Kalau bisnis belum cenderung ke sana. Ya, maksudnya ada bisnis ya yang lain ya. Pengalamannya kan luar biasa. Nah, ini ada nggak sih hal-hal yang dari pengalaman yang ada ini kan bukan sesuatu yang gratis sebenarnya. Betul. Mengalami jatuh bangun lah istilahnya begitu. Seperti apa? Bisa cerita nggak itu? Dari sisi bisnis ini atau dari setelah lulus? Ya, bisnis ini. Bisnis ini aja. Kalau jatuh bangunnya ya namanya usaha itu kan nggak ada yang bisa menjamin 100% berjalan toh. Betul. Memang untuk lebih nyamannya atau lebih lebih bisa meningkatkan penghasilan dari sisi penghasilan atau segala macam itu ya memang usaha itulah yang lebih diutamakan dibanding jadi karyawan kan gitu. Oke. Tapi kan semuanya pasti butuh perjalanan, ada perjalanan. Dari perjalanan itu yang paling mengesankan dalam tanda kutip ini, mengesankan itu yang nggak enak gitu maksudnya. Sesuatu yang nggak enak tapi mengesankan gitu, yang berkesan. Pernah ada ya? Pasti pernah, namanya usaha pasti pernah. Boleh cerita? Boleh, siap. Waktu itu di awal pertengahan 2018 itu saya dapat PO ekspor dari Cina. Oke, Cina. Dari Cina, sehingga saya harus memenuhi kuota yang ada di PO tersebut kan. Iya. Nah, rupanya usaha saya yang ada di Lampung Selatan itu nggak mampu untuk mengcover itu. Oke. Masih cukup kurang banyak. Nah, makanya dari situ saya putuskan untuk buka pengolahan yang ada di pesisir barat. Nah, rupanya di bulan itu intensitas hujannya terlalu tinggi. Ngaruh itu? Oh, sangat berpengaruh karena yang fiber yang kita kirim itu kan harus sesuai dengan spesifikasi yang diminta buyer atau pembeli, itu kan harus kering. Harus kering, kualitas tertentu gitu ya. Iya. Oke. Nah, rupanya karena intensitas hujan terlalu tinggi di sana di Lampung Barat. Di pesisir barat ya. Pesisir barat itu ya mau nggak mau kita harus ekstra keras untuk mengeringkan itu.
Oh, keluar modal lagi berarti? Ya, yang tadinya hanya butuh 5 orang untuk menjemur, akhirnya butuh 10 sampai 15 orang. Bayar lagi. Ya. Biaya lagi. Ya. Lalu? Nah, setelah itu kadar air kita tes dan segala macam oke, sesuai. Akhirnya kita kirimlah ekspor ke sana. Iya. Nah, rupanya karena sisi pengontrolan saya juga terlalu jauh ya antara pesisir barat dengan Lampung Timur kan begitu. Waktu lah, jarak waktu. Jadi nggak setiap hari saya bisa stay di sana untuk mengontrol kualitas kan. Rupanya ada kenaikan tingkat kadar air yang nggak sesuai gitu. Itu setelah nyampe sana, nyampe Cina? Setelah dikirim ke Cina. Sudah nyampe Cina, baru diperiksa oleh mereka di negara Cina itu, kadar airnya masih sesuai. Masih tinggi. Di atas ambang batas itu minimal. Akhirnya saya di situ kena klaim dari pihak buyer itu lumayan, Pak. Waduh. Bisa untuk beli rumah, mobil atau apa ukurannya? Ukurannya DP mobil hampir beli motor cash berapa ya? 1 2 3 4 5. Waduh, bukan mobil motor sama aja kalau banyak. 5 motor, Pak. 5 motor apa? CBR. 5 motor berapa ya? Motor apa ya? Motor Beat lah. Motor Beat. Ya. Waduh. Motor Beat 5. Waduh, ngaruh banget tuh, Mas. Nilai klaimnya itu sih nilai. Terus apa yang dilakukan setelah diklaim? Diem aja atau gimana? Ya mau nggak mau kita harus bernegosiasi kan. Itu sama. Bernegosiasi gimana caranya tidak berpengaruh di PO selanjutnya kan. Tetap harus ada pesanan dari mereka gitu. Tentunya nggak mudah ya negosiasinya. Iya, lumayan berat, Pak. Yang tadinya mereka harus menutup pintu perdagangan dengan kita, gitu kan? Yang akhirnya kita kalau itu ditutup kan otomatis kita harus cari buyer lagi. Ya, baru lagi dan kita harus menjalin kepercayaan lagi. Sedangkan ini kan sudah terjalin sudah lama gitu kan. Artinya 60%-nya sudah beres tinggal 40 gitu. Gara-gara itu ya. Nah, akhirnya ya bernegosiasi ya sudah saya bayar klaimnya. Gitu. Mas Yoga bayar klaimnya. Iya, dan dia akhirnya turunkan PO di periode berikut. Jadi sudah seimbang gitu ya. Sudah terbayarkan. Jadi gitu di situ ya. sempat putus asa. Baru istilahnya ekspor baru beberapa kali langsung kena kerugian yang luar biasa kan seperti itu. Tapi itu dipandang seperti apa, Mas, bagi Mas Yoga itu? Itu perjalanan kalau saya. Perjalanan gitu aja. Bukan pukulan terus pingsan gitu. Enggak ada kata itu ya. Enggak ada. Karena itu salah satu resiko. Tapi nggak mudah loh, Mas. Gimana itu? Nggak mudah loh ngadepin kayak gitu loh. Baru berapa kali kena klaim di luar, ya memang sih itu kesalahan kita. Iya betul. Tapi biasanya kan langsung melempem gitu. Langsung ngedrop gitu ya. Tipsnya, maksudnya tips motivasi gitu. Ya, jadikan itu suatu pelajaran kalau bagi saya. Rupanya memang hal yang kita lakukan itu karena tidak teliti, tidak kontrol dan segala macam itu bisa merusak usaha kita. Wih, sampai nih kayaknya jadi siapa ya di Avengers itu. Jadi salah satu ya. Kalau Superman nanti namanya Janti. Gitu ya. Nah, makanya ini steel ya. Steel hard steel. Mental baja bukan hanya mental baja saja ya, tapi hatinya juga baja luar biasa. Bukan beku ya. Maksudnya memandang sesuatu itu lebih dari yang dialami saat itu. Ya kan otomatis kan itu merupakan sebuah cobaan. Cobaan. Kan kita juga percaya bahwasanya cobaan itu diberikan kepada kita sesuai tarafnya kita. Pasti mampu kita untuk melampaui cobaan itu. Anda meyakini seperti itu ya? Iya, pasti. Jadi Mas Yoga dengan keinginan itu makanya spiritnya ya tetap semangat. Tetap. Luar biasa. saya nggak kebayang ini loh. Karena boleh cerita nggak sih awal mula ekspor itu bagi Mas Yoga itu waktu itu loh. Kalau tadi kan udah diceritakan terinspirasi ini dan itu ya, itu sangat baik sekali. Tetapi ketika orang mau mulai itu, apalagi ini merambah luar negeri, itu ada kesulitan apa, Mas? Atau justru banyak melihat banyak kesuksesannya dan kesulitan waktu itu? Ya, bagi semuanya yang mungkin bagi saya sendiri yang awalnya belum pernah sama sekali megang seperti apa sih ekspor segala macam itu kan otomatis kan worry, takut dan segala macam. Tapi rupanya
banyak faktor pendukungnya di situ. Jadi pas saya ingin tahu ekspor seperti apa, dilalahnya kenal dengan kepala dinas perdagangan waktu itu untuk di Lampung. Nah terus diarahkan untuk coba lebih mendalami di dinas karantina kan gitu, karantina tumbuhan. Karantina tumbuhan, urusin apa tuh? Nah, kan kalau kita ekspor di bidang pertanian ataupun tumbuhan atau hewan seperti itu. Karena melewati batas itu pasti kan ada sisi pengontrolan dari pihak karantina. Oke. Nah, makanya lebih spesifikasi coba ngobrol dengan pihak karantina sehingga terpenuhi standar-standar yang kekarantinaan gitu ya. Jadi yang betul dilewati itu apa saja. Oh ini seperti ini, oh dokumennya ini seperti ini, itu yang harus dipenuhi kan seperti itu. Oh jadi banyak pihak ya yang dalam permulaan atau awal-awal itu yang Mas Yoga harus temui gitu ya, untuk belajar dan sebagainya. Saya pikir sendirian gitu langsung udah ada orang dari luar negeri mau beli sabut gitu. Oh enggak semudah itu ya. Iya, walaupun ada PO dari luar negeri, tapi kalau kita memang nggak bisa ekspor sendiri kan otomatis kita undername. Bisa undername itu kan pasti bayar duit. Iya. Oke. Keluar uang, keluar biaya. Tapi belum pernah ngelakuin. Belum. Nggak pengen. Kenapa? Nah, saya ngerasa loh semua sama kok, semua punya pengetahuan dan ingin belajar. Ya mendingan saya terobos sendiri saja. Nah, ini jadi hal yang semakin menarik. Kalau bisa nggak dihentikan bicara terus ya untuk pengalaman para penonton semuanya kan terutama itu. Karena kebingungan orang itu ketika di awal, apalagi ini bicaranya yang saya maksud adalah dengan ekspor. Nah ini Mas Yoga boleh tahu nggak nih selanjutnya ini sudah dapat apa ini? Maksudnya yang berkaitan dengan penghasilan gitu. Ternyata ya modal juga nggak terlalu banyak kah, atau coba bisa ceritakan kaitannya dengan itu? Kalau dari sisi hasil saya kurang sopan kalau menanya, Mas penghasilanmu berapa? Gak enak dong. Terus modal yang dikeluarkan kok kayak saya ngitung gitu loh. Maksudnya mending sampean yang cerita aja. Kalau hasil yang paling berharga bagi diri saya adalah mental. Mental, Mas. Ya. Jadi rupanya dengan kejadian pernah jatuh di usaha ini, akhirnya nambah kuat lagi mental saya untuk begini tak hidup gitu loh. Nah itu yang paling berharga di situ. Yang kedua mungkin dari sisi materi ya. Kalau dulu misalnya saya sewa mesin ataupun sewa lokasi usaha, sekarang alhamdulillah sudah punya sendiri. Gitu. Oke, I see ya. Jadi tidak diukur dengan semata-mata uang gitu ya. Iya, tidak. Karena keberlanjutan usaha itu ya tidak hanya dengan uang ya. Nah kalau masih ingat nggak Mas yang dulu pernah dilakukan itu modalnya berapa? Kalau dulu modal nekat Pak. Nah ini yang susah. Ya. Modal nekat itu nggak ada di toko manapun. Coba gimana? Modal nekat dan alhamdulillah untuk di Lampung sendiri faktor pendukungnya banyak waktu itu Pak. Faktor pendukung? Maksudnya yang modalin atau gimana? Bukan. Nah, jadi kebetulan memang ada sedikit rezeki ya untuk sewa lokasi dulu kan gitu-gitu untuk bayar beli bahan baku dan segala macam untuk di awal gitu kan. Nah, tapi faktor pendukung di Lampung itu banyak kebetulan. Nah, fiber ini ataupun sabut kelapa ini setelah diproduksi itu nggak langsung diekspor pun bisa, jual lokal. Ada yang tampung. Ada yang nampung. Iya. Karena di Lampung ada industri tali. Oh, arahnya ke sana. Iya. Nah, tapi harga gimana kalau di Lampung? Kalau di Lampung maksudnya ya namanya di lokal lokal otomatis kan lebih rendah dibanding ekspor ya. Berapa persennya itu lebih rendah? Berapa grade? Kurang lebih selisihnya ya bisa 800 sampai 1000 lah. 1000 per kilo. Wah. Nah itu nanti kan dihitung ekspor tuh ada bea ekspor dan sebagainya. Nah kebetulan kan ekspor juga itu kan karena ini klasifikasinya limbah, makanya dia kan PPN-nya juga 0. Oh iya. Jujur Mas, saya baru ngerti Mas. Kalau ekspor itu sampai sedetail itu, maksudnya bukan hanya produk-produk jadi yang apa sih kinyis-kinyis baru gitu ya. Enggak ya. Ternyata ada klasifikasi. Ada klasifikasi pernomorannya. Oke, nah nanti masih mengenai modal ini. Siap. Masih mengenai perjalanan seperti ini nanti kita ikuti ngobrol-ngobrol lagi ya.
Oke Mas ya. Siap. Oh, jangan kemana-mana Mas ya. Itu nanti kita sambung lagi. Oke, kembali lagi ya. Kita ngobrol lagi dengan Mas Yoga. Nah Mas, nyambung yang tadi nih Mas. Saya masih penasaran nih Mas. Iya. Siapa tahu kan ini buat saya dengan penonton juga ada yang kepengin gitu. Bukan hanya kepengin Mas. Apa namanya? Berminat lah ya. Kalau diceritakan itu ya, kalau penghasilan sih itu mungkin tergantung. Nah ini modal mungkin tidak hanya uang. Sebenarnya usaha ini kalau menurut Mas Yoga yang sudah menjalankan ini tergolong mudah atau enggak itu? Ya, kalau usahanya sangat mudah kalau saya bilang. Makanya lebih mudah untuk diseporakan, untuk diduplikasi itu paling mudah. Paling mudah. Karena memang kalau orang kan pengen studi banding segala macam, misal dari Mas Palembang datang misalnya. Ada. Saya butuh waktu berapa lama ya? 2 hari atau 1 bulan atau 2 bulan gitu. Saya cuma bilang 30 menit cukup. Besok kita ke sana ya. Kita ke sana. Siapa tahu pulang dari sana sejam 2 jam udah bisa ya Mas? Bisa. Sangat bisa. Bener ya? Bener. Oke. Hanya butuh 30 menit langsung bisa untuk menduplikasi itu. Kenapa kok bisa menjamin 30 menit bisa itu? Yang mudah Pak. Alatnya nggak susah? Alatnya juga nggak susah. Ya memang kalau di sisi modal alatnya tinggi Pak. Oh, modal alatnya tinggi. Modal alatnya tinggi. Ini bisa dibuat sendiri atau harus beli? Kalau memang beli di Indonesia atau harus ke luar angkasa itu? Ya kalau untuk beli di toko mesin ada, di toko mesin ada, pesan ke saya juga bisa. Iya. Tapi ya namanya handmaker ya, buatan sendiri ya, rakitan sendiri kan pasti ada plus dan minusnya. Gitu. Memang cukup mahal. Tapi namanya kita itu kan harus ngelihat juga bukan dari sisi alatnya yang mahal, tapi kapan rentan waktu itu modal itu kembali kan gitu. Dari alat yang modal alat yang sebesar itu atau mahal itu bisa dalam waktu kapan sih kembali kan gitu. Nah terkadang kan dari rekan-rekan yang lainnya pengusaha-pengusaha baru yang niat mau menjalankan itu hanya modalnya berapa sekian mundur. Nah itu yang saya maksud kan harus agak sedikit detail ya. Ketika modal itu dipisahkan untuk alat kah atau modal berupa uang saja kan tidak gitu loh. Iya. Kalau alat kita sudah tersedia walaupun cukup mahal ya kalau saya bilang, tapi rentan untuk pengembalian atau BEP-nya tadi itu, break even point-nya itu cukup cepat. Cepat ya. Tapi pernah buat alat sendiri? Buat sampai sekarang juga buat pengembangan kalau buat sendiri. Dibandingkan berapa perbandingannya? 2 kali lipat dengan beli maksudnya dengan bisa beli. Memangkas lebih dari 50%. Bisa dibuat sendiri, memangkas biaya 50%. Waduh, ya mending buat sendiri. Buat sendiri. Makanya kita juga saya sarankan untuk itu berkunjunglah ke pabrik, lihat duplikasi, selesai. Itu yang saya main maksud itu. Saya besok ke sana ya. Monggo. Bener ya. Ajak teman-teman ini. Nanti jadi pengusaha selaput. Tapi sangat menarik ya. Artinya alatnya itu mudah ditiru juga ya Mas? Iya, mudah ditiru. Alatnya apa aja Mas? Penggerak itu bisa dari dinamo ataupun dari diesel ataupun dari mesin mobil segala macam. Yang penting bisa ada penggerak. Penggerak terus di dalamnya itu kan ada rangkaian asnya, terus ada pisaunya untuk menghancurkan atau mengurai dari sabut kelapa tadi itu kan, memisahkan antara coco fiber dengan kokopit. Gitu. Hasil akhirnya Coco Fiber sama Kokopit yang sama-sama punya nilai ekonomi. Jadi Anda atau Mas Yoga ini dari tadi ngomong kalau yang diekspor itu Coco Fiber. Iya. Yang Kokopit ekspor juga. Ekspor juga. Iya, ekspor juga. Ke lokal juga ada kalau lokal ada yang minta. Lokal juga ada karena ya justru daripada ekspor untuk Kokopit, saya lebih cenderung untuk ke lokal sebenarnya. Satu kata buat Anda. Berarti ini bisnis dibuang sayang ya. Bisnis ini dibuang sayang, nggak ada yang tersisa loh. Nggak ada yang tersisa. Kecuali karyawannya ya yang tersisa di situ. Luar biasa ini. Nah Mas, di bagian akhir ini ya terpaksa saya akhiri sebenarnya saya masih betah, tapi nanti saya betah-betahkan untuk ke
lokasi aja ya. Oh iya, siap. Nah, kalau di sini kan Monggo, ngobrolnya, aduh nanti rahasia terungkap gimana gitu ya. Mas Yoga ini kan sebagai juga seorang sarjana akuntansi ya. Iya. Mungkin tadi kita juga sudah menyinggung bahwa bisnis Anda ini keluar dari jalur pendidikan, Betul. tapi itu bukan karena apa? Bukan satu masalah, dan yang pasti kita sama-sama melihat tidak serta-merta Mas Yoga sukses seperti ini, tapi ada jatuh bangun. Betul. Nah, banyak hal yang mungkin bisa dibagi dengan para penonton ini, terutama adalah yang masih muda ini ya. Iya. Ya, masih muda, masih kuliah saat ini, mungkin lagi bimbang dan ragu untuk apa saya jadi pegawai saja atau bisnis. Ada tips-tipsnya Mas di bagian akhir ini? Terima kasih kalau ada. Monggo Mas. Ya, mungkin bukan tips ya, tapi sedikit berbagi pengalaman. Oke Mas, apa Mas? Kalau saya berpesan kepada adik-adik yang mungkin baik itu jurusan akuntansi ataupun manajemen atau yang lainnya, komputer segala macam, bahwasanya di masa yang akan datang itu kita bukan hanya menjalani usaha ataupun bekerja di bidang yang kita pelajari. Kita harus multi. Nah, karena kita diciptakan itu dan diajarkan baik itu di organisasi ataupun di di alam ya. Nah, itu harus menjadi seorang yang multitasking. Ya. Jadi bukan hanya terfokus ke satu hal, keilmuan kita tuh di akuntansi misalnya. Ya saya cerita diri sendiri. Kita harus mendalami akuntansi sampai kita tiap hari harus ngitung segala macam itu. Bikin jurnal buku besar sampai neraca. Kita gitu ya. lebih fleksibel ke dunia yang kita jalani. Gitu. Jadi lebih baik menjadi seorang entrepreneur ataupun pengusaha, karena di situ justru akan membuka wacana kita. Oh, ini loh benar-benar nyata, ini benar-benar hidup dan ini benar-benar butuh tantangan dan butuh pemikiran sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang cepat. Nah, itulah dasar-dasar dari keilmuan kita saat kita belajar itu menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan yang dibutuhkan secara cepat. Karena pendidikan itu membentuk mindset, ya. Betul. Pola pikir. Ketika diimplementasikan ya seperti yang sampean gitu ya. Iya, betul. Nggak harus jadi orang akuntansi, lulusan akuntansi nggak harus kerja di bidang akuntansi, tapi kita bisa merambah kemanapun. Terima kasih sekali Mas, ya. Terima kasih banyak. Oh, satu lagi Pak. Saya itu sangat berterima kasih dengan alma mater Pak. Oh ya? Iya. Kenapa? Di dalam Mas alma mater itu, itu sudah jelas ada itu Pak. Apa Mas? Bahwasanya kita itu menjadi yang harus membangun negeri kita gitu. Jadi bumi dan laut itu menunggu. Bumi dan laut menunggu, negeri juga menunggu. Iya kan? Jadi dari menunggu dari hasil dari karya-karya kita melalui alma mater tadi. Alma mater luar biasa nih. Nah ini kalau saya bilang ya sudah filosofis ya. Sudah filosofis artinya tingkatannya sudah mengimplementasikan apa yang ada dari mana filosofi di Mars. Mars kampus kita ini ya. Itu terima kasih sekali Mas Yoga ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas pengalamannya, dan yang pasti terima kasih atas segala advice-nya, nasihat-nasihatnya ataupun hal-hal yang bisa menginspirasi. Ini bukan hanya kata-kata, tetapi Mas Yoga sudah membuktikan bahwa semua hal ini ya seperti Mas Yoga bilang, berbuat untuk kebaikan semua, ya kan? Jangan menyerah, jangan kendor, karena semua orang pasti dalam perjalanannya itu ada cobaannya. Siap. Nah gitu ya. Nah terus mantap ini, nasionalismenya tinggi. Berbuat ini juga bukan untuk diri sendiri, masyarakat sekitar, tetapi seluruh negara ini. Luar biasa. Gimana dari 1.500.000 butir kelapa itu bisa menghasilkan sabut kelapa toh? Yeah. Nah, dari situ bisa dikonversi menjadi 1,8 M. Luar biasa. Ini di terakhir loh dia ngomong ini. Ayo. Ya.
Ini di terakhir baru ngomong, dari tadi ditanya tentang modal penghasilan nggak tahu ya. Nggak nyebut ya. Ini di terakhir ya. Nah, gitu pemirsa ya. Terima kasih Mas Yoga sekali lagi atas waktunya, atas advice-nya dan segala macamnya, luar biasa, manfaatnya luar biasa, dan ini bisa kita contoh, kita tiru ya, dan pasti ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi yang baik untuk kita semua. Nah, sekian dulu untuk Digitalk hari ini, dan kita akan sambung lagi nanti dengan topik-topik yang lain dari para orang-orang sukses lah, katakan ya, orang sukses di segala bidang, dan insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mas Yoga. Siap. Sampai ketemu lagi. Jangan jangan bosan-bosan ya. Iya, pasti. Jangan bosan-bosan, nanti kita juga main-main ke sana. Siap. Oke, para penonton, demikian yang bisa kita ikuti atau sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digitalk.